Saya juga mau spill nih, camilan yang bisa tahan sampai 1 bulan. Produksinya juga banyak bener, sampai 2 ton. Oh my! Tasya, ngapain pakai helm? Kan takut meledak. Enggak, ini cireng ibu itu nggak meledak-meledak. Selain bahan bakunya berkualitas bagus, cara pengolahannya juga baik. Jadi dijamin aman. Oh, Ya jadi kan? aman. Tuh, Oh coba iya. lihat. Iya kan? Wah, ini mah nggak usah pakai helm-helm Nggak begini. usah. Kayak mau naik motor kita ya, Bu. Iya. Waduh, kayak mau perang aja deh. Padahal cuma mau goreng cireng loh. Cireng bukan sembarang cireng nih. Cireng rujak satu ini diproduksi massal. Satu hari bisa sampai 2 ton. OMG. Buat yang penasaran, mending kita cek bareng-bareng deh. Salah satu rumah produksi frozen food yang menghasilkan 10.000 bungkus cireng. Wadidaw. Yops, berada di Depok, Jawa Barat, rumah produksi makanan instan satu ini memang super sibuk. Gimana enggak? Setiap harinya ada 2 ton tepung tapioka yang harus diolah menjadi cireng. Tadi tepung tapioka yang Tasya bawa. Yang berat banget ini Iya, ya, yang berat Bu. banget. Waduh. Itu ditimbang dulu Tasya. Ditimbang? Iya. Kayak di posyandu harus ditimbang. Iya. Berapa kilo nih, Bu? 2 kilo. 2 kilo. Tasya cobain ya, Ya, Bu? cobain. Oke. Kita tuang. Nah, Ini kayak yang kita lihat ya. Tepungnya tuh putih. Jadi benar-benar ya, kualitasnya yang ini pengen harus punya ya, Bu. kualitas nomor 1 Tasya. Yup, setiap tepung tapioka yang akan diolah harus ditimbang dulu nih. Ukurannya 2 kilogram. Eits, karena ini nih alasannya, bumbu rahasia. Bumbu khas cireng yang wajib banget dicampur ke dalam adonan. Shh, jangan kasih tahu yang lain ya. Tepung dan bumbu rahasia tadi lalu dicampur dengan bumbu lainnya. Ada daun bawang, bawang putih, garam, dan terakhir disiram dengan air mendidih. Tapi ini yang harus dicatat, adonan cireng ini tanpa bahan pengawet. Nah, semua adonan cireng yang sudah dicampur harus segera diaduk saat dalam keadaan panas. Nggak boleh didiamkan terlalu lama, nanti bisa gagal loh adonannya. Setelah tercampur rata, waktunya membawa adonan cireng setengah jadi ke tempat pembentukan. Asal tahu aja nih, adonan satu baskom besar ini beratnya 9 kg. Dan ini bisa disulap menjadi 2.300 potong cireng. OMG! Kalau ditarik-tarik ini kan panas ya. Coba kalau pakai ini mungkin nggak Panas. panas. Lebih panas. Ibu punya triknya nggak sih gimana caranya supaya nggak panas, Bu? Jadi ambil dari ada yang ambil dulu. Oh, pakai tepung dulu Iya. tangannya supaya jadi udah terlapisi, jadi nggak terlalu Jadi panas. Dari tadi dong Ibu kasih taunya udah banyak lagi aku bikinnya. Iya, pinter. Iya, pintar ya Bu ya. Pinter. Lulusan dari sini aku udah bisa debus, guys. Jangan salfok ya, kenapa di bagian pembentukan cireng tidak pakai sarung tangan? Bukan karena jorok, tapi ini untuk mengurangi potensi adonannya menempel. Tenang, udah pada cuci tangan dulu kok. Ya Allah ya Tuhanku, ibu ini kenapa nggak kelar-kelar ya Bu ya? Wah, Tasya udah dapat berapa ini? Banyak Bu, banyak. Udah berarti ya Bu ya? Ya enggak, ini kan baru 400. Terus? Tadi kan Tasya bawa 2.300. Masih banyak banget nih Bu. Masih banyak banget. Ayo lagi. Waduh, satu adonan aja jumlahnya sampai ribuan cireng. Gak kebayang kalau harus produksi 2 ton ya. Ampun deh. Tapi ada yang gak kalah heboh nih. Pembuatan bahan pelengkap cireng yakni si bumbu rujak. Juga banyak. Per hari bumbu rujaknya bisa menghabiskan 1 kuintal cabai segar dan 1 kuintal gula merah. OMG. Tuh, lihat pedesnya sampai bikin mata dan hidung perih. Proses memasak rujak sebenarnya sederhana dengan cukup mencampurkan gula, cabai, dan juga bumbu lain ke dalam kuali dan aduk deh hingga mengental. OMG, kebayang gak sih adukannya sampai pakai dayung kayak begini, tuh kayak kapal ya. Kalau kapal
ngomong-ngomong, Tasya jadi ingat satu pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kamu masih sendirian. Ya, sedih banget. Tapi ya, ngomong-ngomong, Tasya jujur baru sekali ini ngelihat sambal sampai ada sebetap kayak begini ya. Jadi kalau di rumah nih betap buat berendam, ini buat sambal. Dan ternyata satu kali produksi kayak gini, untuk satu betap kayak gini, itu bisa sampai 5.000 kantong. Kebayang nggak? Banyaknya jumlah produksi berarti banyaknya permintaan pasar. Wih. OMG, kebayang dong kalau bumbu rujaknya aja sebanyak ini, gimana cirengnya ya kan? Cireng. Eits, kalau si cirengnya udah siap, saatnya di packing alias dikemas. Proses ini juga harus benar. Cireng udah jadi harus lebih dulu dikipas agar suhunya tidak panas saat dimasukkan dalam bungkus kemasan. Cara ini agar cireng tak berembun, lebih awet dan tidak mudah berjamur. Tenang-tenang, ternyata selain cireng, rumah produksi ini juga membuat cilok dan pisang coklat alias piscok. Produksinya juga gak kaleng-kaleng, jumlahnya sampai ribuan pieces per hari. OMG! Kalau tadi kita bikin cireng, sekarang kita bikin cilok. Ayo, ada yang tahu nggak beda cilok sama cireng? Sama-sama aci, tapi yang satu digoreng, kalau yang ini dicolok. Ini adonannya sama nggak sih sama cireng? Beda, kalau ini pakai tepung terigu sama tapioka. Terigu dan tapioka, kalau cireng tadi cuman terigu aja. Cuma tapioka, kalau cireng tapioka. Oh, jadi beda di bahan dasar. Untuk isian beragam nih, ada keju, ayam, dan ikan. Tantangan membuat cilok adalah harus punya feeling ukuran agar sama rata. Nah, setelah udah selesai dipurung, waktunya untuk direbus. Kita angkat dulu. Aduh, ini gak kalah berat dari cireng, walaupun ukurannya kurang lebih sama, tapi ini lebih berat sebab udah ada isinya dan jauh lebih padat. Sekarang kita rebus dulu. Per kantong cirengnya dijual dengan harga Rp15.000 dan Rp20.000. Omsetnya? Jangan ditanya. Dari 10.000 kemasan cireng, rumah produksi ini punya omset Rp150 juta. OMG! OMG, ternyata ini loh cireng, cilok, dan juga piscok yang tadi udah kita bikin. Kayaknya sih ngabisinnya paling cuma dalam hitungan 5 menit. Walaupun bikinnya ada kali tuh 5 jam. Tapi eits, ditahan dulu, jangan dimakan sekarang sebab belum waktunya buka puasa. Gimana Bu Ibu? Beli langsung di abang gorengan tapi antri atau goreng sendiri aja nih di rumah?